Akhir pekan lalu, pemerintah menaikkan harga BBM, yaitu Pertalite, Solar, dan Pertamax. Kebijakan ini diambil mengingat beban subsidi yang harus dibayar pemerintah semakin besar akibat melonjaknya harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil semakin besar. Volume impor minyak nasional terus naik setiap tahun. Untuk itu, peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan harus dilakukan. Bahwa energi baru terbarukan atau lebih gampangnya energi terbarukan, menurut saya ini bukan suatu pilihan sekarang. Bahwa ini sudah tidak ada pilihan lagi. Kita memang pilihannya hanya itu. Nah yang sekarang ada fosil, batu bara, minyak bumi, kemudian gas alam, itu dipergunakan untuk mengantarkan supaya ini mencapai ke sana. Tapi kan mengantarkannya ini angkanya kan di 2060. Kalau bisa lebih cepat dengan support dari internasional. Ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal menilai, kenaikan harga BBM harus menjadi momentum percepatan program energi terbarukan. Walaupun kita masih memiliki sumber daya energi minyak bumi, gas bumi dan juga batu bara, tapi ketiganya ini merupakan energi yang tidak terbarukan yang suatu saat akan habis. Ya, jadi memang harus segera kita mempercepat pengembangan EBT untuk mencapai ketahanan energi dalam jangka panjang dan juga tentu saja pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Nah, pencabutan subsidi BBM ya untuk kemudian dikembangkan untuk energi baru terbarukan, ya ini punya risiko kepada masyarakat bawah. Ya walaupun subsidi BBM selama ini memang banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah atas, tapi ketika dia dicabut ya atau dinaikkan harganya, ini kalangan bawah atau kalangan miskin yang paling banyak menderita. Menurut data Badan Pusat Statistik, volume impor minyak nasional tahun lalu naik 14% lebih atau 42,13 juta kiloliter. Sementara nilainya melonjak hampir 80% menjadi 25,53 miliar dolar Amerika. Di tengah melonjaknya harga minyak dunia, mungkinkah pemerintah mempercepat program energi terbarukan? Selamat malam pemirsa, pasca dinaikannya atau penyesuaian harga BBM yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang dan bahkan menimbulkan aksi demonstrasi di sejumlah wilayah, ini tentu mendorong agar kita mulai beralih mencari sumber-sumber energi yang tentu saja ini jauh lebih murah dan lebih mudah untuk bisa diakses oleh masyarakat, mengingat energi fosil belakangan harganya memang melambung tinggi dan walaupun ada penurunan harga minyak tetapi harganya masih jauh dibandingkan estimasi dalam APBN yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan oleh karenanya pada malam hari ini kita mengangkat tema ini mengenai BBM naik saatnya beralih ke energi terbarukan. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu narasumber saya yang ada di studio. Di sebelah kanan saya ada anggota Dewan Energi Nasional Bapak Satya Yuda. Pak Satya, selamat malam. Boleh mungkin pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa? Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nanti kita coba lihat bagaimana kemudian strategi DEN untuk bisa mendorong agar percepatan energi terbarukan ini bisa segera terrealisasi targetnya. Berikutnya di sebelah beliau ada Pak Surya Dharma yang merupakan Ketua Bidang Energi Terbarukan dari Apindo. Pak Surya Dharma, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Pak? Terima kasih, alhamdulillah. Ini selalu konsisten dengan energi terbarukan. Insya Allah, insya Allah. Sebelah kiri saya ada Mas Abra Talatov yang merupakan ekonom Indef. Mas Abra, selamat malam. Malam Mbak Mano. Sukses ya tadi acara Seratus Ya, Ekonomi ya. alhamdulillah. Selamat sebelumnya. Dan terhubung melalui video conference ada Ketua Komisi 7 DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto. Pak Sugeng, selamat malam. Ya, selamat malam Sehat, Mbak Pak Manuhara dan Sugeng. Pak pemirsa TV One. Ini mudah-mudahan Pak Sugeng segera pulih dan tentunya bisa bergabung bersama kita untuk berdiskusi mengenai energi ya Pak. Iya, iya. Kita terlebih dahulu ke Mas Abra. Mas Abra ini memang baru beberapa hari ya, tetapi penolakannya sedemikian masif. Tapi kalau kita bicara mengenai hitung-hitungan, energi terbarukan ini sepertinya
merupakan secerca harapan untuk kita bisa segera bermigrasi agar tidak lagi terus-menerus menyebutkan energi fosil. Kalau catatan Mas Abra seperti apa? Iya Mbak Mano, memang fenomena yang kita hadapi saat ini ya terkait dengan besarnya beban anggaran baik yang ditanggung oleh pemerintah bahkan masyarakat sebetulnya dalam bagaimana kita sangat bergantung dengan energi fosil khususnya BBM sehingga terpaksa pemerintah mengambil jalan terakhir yaitu menaikkan harga BBM subsidi yang kita tahu sangat ditentang oleh publik dan ini menjadi risiko tersendiri bagi pemerintah. Sebetulnya ini menjadi momentum untuk kita semua untuk segera move on ya. Move on untuk kita memikirkan solusi jangka panjang. Jadi kalau kita dari tahun ke tahun, dari setiap periode pemerintahan kita selalu tersandera ya dengan isu yang sangat sensitif dan sangat politis ini dan kita tidak bisa mengembangkan diri khususnya dalam hal energi, menciptakan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan energi, ya selamanya kita akan selalu bertikai, selalu akan berkonfrontasi mengenai isu apakah harga BBM, apakah subsidi BBM perlu ditambah atau tidak. Nah maka dari itu sesuai dengan tema energi baru dan terbarukan ini saya pikir ya kita juga semestinya segera bisa membicarakan hal-hal yang lebih produktif. Kira-kira dengan melihat situasi kita misalnya dalam hal BBM, kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, kemudian kita produksi hanya bisa separuh, artinya kan kita sudah tidak mungkin lagi bergantung dari energi fosil. Nah jadi rasionalitas itu ya semua pihak saya pikir akan satu frekuensi, akan satu memiliki satu persepsi bahwa memang kita sudah selayaknya dan seharusnya segera beranjak ke transisi energi yang lebih hijau, yang lebih berkelanjutan. Tetapi ingat, ada catatan dari saya adalah kita juga harus memikirkan kesiapan dalam aspek pendanaan, dalam aspek kesiapan dari masyarakat juga. Nah ini yang menarik, kalau catatan dari Mas Abra nih, untuk kesiapan untuk kita melakukan transisi ya, ini sampai sejauh ini catatannya seperti apa sebenarnya? Ya, yang paling general yang bisa kita beri catatan adalah saat ini kondisi energi kita khususnya dari sektor ketenagalistrikan masih tercatat oversupply. Ya. Misalkan di tahun 2021 itu atau dalam 10 tahun terakhir saya hitung kurang lebih setiap tahun kita oversupply-nya 25%. Artinya ada produksi listrik yang terbuang sia-sia, idle. Dan itu kan akhirnya tetap ditanggung oleh negara, baik oleh APBN melalui kompensasi ataupun melalui PLN. Nah artinya dari sisi supply kita tidak ada isu untuk listrik. Nah kita ada isunya di sisi demand. Kecepatan demand atau permintaan masyarakat terhadap energi listrik maupun yang nantinya dari energi terbarukan ini masih menjadi catatan, masih menjadi tantangan. Nah saat ini kan pemerintah sedang mendorong nih gaya hidup masyarakat untuk menggunakan peralatan-peralatan di sektor rumah tangga, otomotif, industri untuk menggunakan listrik. Nah saya pikir itu adalah salah satu terobosan untuk mendorong atau mengimbangi kecepatan sisi supply yang nantinya akan ditambah dari sisi energi terbarukan, demand-nya juga harus melaju juga dengan cepat. Jangan sampai terulang kembali di dalam RUPTL yang sebelumnya, pemerintah saat itu ya menargetkan konsumsi listrik itu sekitar 5-6%, tetapi realisasinya masih sangat rendah. Gitu. Itu menjadi catatan. Jadi akhirnya menjadi pemborosan dan akan ditanggung juga oleh APBN. Kalau dari Den, Pak Satya, tentu kan sudah ada rencana target tersendiri dalam proses realisasi energi terbarukan ini. Nah kalau dari catatan Den sampai sejauh ini, di per hari ini bagaimana? Ya kita melihat yang sudah disepakati dan sudah publik banyak tahu lah mengenai capaian yang diinginkan 23% pada tahun 2025. Ya. Hari ini capaiannya 12%, Pak. Artinya? Ya. Artinya masih banyak hal yang harus kita perbuat karena waktu 2025 kan tidak lama dari sekarang. Sehingga banyak sekali strategi di samping di salah satu sisi yang seperti tadi disampaikan dari kelistrikannya ada tendensi ini oversupply sehingga penetrasi daripada EBT menjadi sedikit banyak tidak mudah ya, walaupun ada satu mekanisme yang sekarang lagi dikembangkan oleh pemerintah melalui berbagai macam diskusi dari Kementerian Keuangan, ada namanya Energy Transition Mechanism. Jadi ATM ini menjadi salah satu cara bagaimana mengakselerasi memensiunkan daripada PLTU. Tapi itu satu subjek tersendiri ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa energi baru dan energi terbarukan ini sudah tuntutan dunia. Ya, ada dua komitmen global yang kita tidak bisa hindari dan kita sudah komit.
Satu adalah Sustainable Development Goals 7 dan 13. Iya. Ya, kalau 7 itu sustainability, kalau 13-nya climate action. Climate action dengan perjanjian Paris tentunya ya, ada turunannya. Di sana ada komitmen untuk mengurangi daripada emisi karbon. Nah, korelasinya kalau kita mengurangi emisi karbon berarti pemakaian fosilnya juga dikurangi gitu ya. Walaupun sekarang karena sifatnya immediate action, maka kita menginginkan fosil yang ada hari ini, yang tidak bisa begitu saja, kita tidak boleh terjebak juga ya, sehingga kita menginginkan bagaimana fosil itu juga bersih, sehingga ada decarbonize ya, bagaimana mengurangi emisi karbon di energi fosil. Itu yang bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Ini juga merupakan satu langkah, tapi mesti ingat bahwasanya masalah energi tidak hanya di listrik saja. Betul. Jadi ada di transportasi, ada di industri, ya, itu yang kita kejar campuran bauran daripada energi baru terbarukannya bisa berpenetrasi di situ. Itu kalau Ya, mulai shifting besar ya perubahannya. Jadi target ke 23% itu bisa segera dicapai. Ya paling tidak kita bisa mengejar ya. Kita harus lihat 10 tahun ke belakang sebenarnya improvement untuk ke energi baru itu trennya positif. Ya trennya positif dan kita bisa melihat juga capaian daripada pengurangan emisi karbonnya. Jadi di dalam NDC kita, ya Nationally Determined Contributions itu sekitar 318 juta ton ya pada tahun 2030. Ya kalau dengan bantuan internasional sampai 446 juta ton. Nah, kita coba kalkulasi per year ya, itu tahun 2021 kita sudah exceeding untuk pengurangan emisinya ya. Jadi targetnya 58 kita bisa sampai 62 juta ton. Nah, kita langkahnya apa? Banyak itu mulai daripada EBT-nya digalakkan, ada fuel switching-nya, ada di sisi industrinya, ada di sisi transportasinya. Itu sebetulnya berjalan ya. Maka menurut saya kalau sekarang ini topiknya adalah kita meninggalkan bahan bakar mahal, ya kalau BBM tuh kalau istilah saya bahan bakar mahal, ya kita menuju kepada bahan bakar yang affordable dalam konteks adalah yang lebih bersih dan tentunya nantinya ke jangka panjangnya lebih sustainable. Gitu. Ini ada yang menarik karena kita sudah beralih atau bergerak untuk yang affordable. Nah, bagaimana kemudian DPR mengupayakan agar regulasinya ini segera sah agar ketika kita berproses migrasi ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ini sekarang kita ke Pak Sugeng untuk tahu bagaimana kemudian progres regulasinya supaya upaya migrasi ini juga sah dan legal, kira-kira seperti itu. Pak Sugeng, ini tentu kita ingin tahu progresnya untuk RUU EBT-nya Pak Sugeng supaya jalan transisinya ini lebih mulus, Pak. Ya, jadi kesadaran kita tentang betapa fosil sudah jadi masalah dan kita harus segera masuk ke energi baru, energi terbarukan, ini sudah sangat mendesak ya, bahwa fakta-fakta hari ini fosil itu sudah fosil kita yang terdiri dari minyak, gas dan batu bara itu sudah jadi masalah, baik masalah keberadaannya atau jumlahnya maupun secara ekonomi kita bisa rasakan hari-hari ini yang harga crude melambung tinggi, maka subsidi sampai tingkat 502 triliun itu pun hanya sampai bulan Oktober. Untuk sampai bulan Desember di APBN tahun 2022 ini masih nambah kurang lebih 160 triliun lagi. Jadi kurang lebih ada 660-an triliun ini nanti APBN secara keseluruhan. Bayangkan, ini kalau untuk membangun unit EBT tertentu misalnya itu jauh lebih bermanfaat sudah. Itu salah satu contoh. Betul tadi sudah dikemukakan oleh Bung Satya, udah dari Indef juga udah memaparkan berbagai hal. Bahwa memang sekali lagi ya EBT itu bukan pilihan untuk Indonesia, bahkan sebuah keharusan kalau bangsa ini mau selamat. Kenapa? Karena memang faktanya kita ini sudah sangat terbatas. Minyak kita tinggal itu sudah sering saya kemukakan dan semua orang tahu, Mbak Manohara juga tahu karena juga menulis tesis soal ini kan gitu, bahwa minyak kita ini tinggal crude-nya kurang lebih proven one-nya tinggal 2,5 miliar barrel saja. Gas lumayan masih ada 60 triliun kubik feet. Batu bara memang banyak sekali, ada 38 miliar metrik ton dengan diproduksi 660-an juta ton setahun, maka masih kurang lebih 70
tahun untuk batu bara. Tapi batu bara kita adalah kategori batu bara kalori rendah, sehingga kalau menjadi energi primer langsung itu polutif sekali. Dan beberapa komitmen kita sebagai bangsa yang mau tidak mau kita harus masuk wilayah itu, persoalan climate change misalnya, Bang, itu bukan sebuah isapan jempol, itu betul-betul terjadi dan kita sudah komit menandatangani Paris Agreement dan seterusnya. Intinya adalah bahwa dari ini semuanya kan perlu pengaturan di mana ada payung hukum yang bisa menciptakan ekosistem bagi berkembangnya energi baru terbarukan, yakni tentang Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Kita beruntung sekali hal ini, bahwa kita sebagai G20 presidensi pun temanya adalah energy transition. Jadi kita nanti di bulan November di saat pimpinan G20 atau G20 Summit yang akan diselenggarakan kalau nggak salah tanggal 16 November nanti. Ini merupakan momentum bagus sekali kalau kita sudah mempunyai perangkat bagaimana kita termasuk di dalamnya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ini. Sehingga di Komisi 7 sudah kita drive sedemikian rupa dan sudah diparipurnakan 2 bulan lalu. Cut off date-nya untuk pemerintah menjawab sebetulnya hari ini. Persis 60 hari kerja adalah hari ini tanggal 7 September. Tetapi aneh bin ajaib, pemerintah itu entah apa yang dia pikirkan. Sampai hari ini juga belum keluar itu surpres atau surat presiden yang berisi tentang kementerian dan lembaga yang akan ikut membahas disertai dengan daftar inventari masalah. Saya dengar-dengar ini menyangkut tentang beberapa hal yang sangat mestinya bisa kita duduk, kita bisa diskusikan. Justru disinilah kelihatan sekali ambiguitas pemerintah dalam hal ini tentang mau masuk ke energi baru terbarukan. Yang dipersoalkan katanya adalah menyangkut tentang power wheeling yang ada dalam komponen undang-undang itu. Dan memang betul itu adalah satu jalan bagaimana energi baru terbarukan bisa masuk. Nah, ada kekhawatiran kalau adanya power wheeling maka akan terjadi kerugian sekian triliun oleh PLN. Catat ya, hari ini sudah dengan subsidi sekian triliun. PLN bisa survive dengan hari karena dilindungi dengan 2 kebijakan. Khususnya karena listrik yang dikelola PLN hampir 71% masih PLTU batubara. Maka batubaranya kita lindungi dengan DMO dan DPO. DMO adalah Domestic Market Obligation, yakni tentang bagaimana kebutuhan kurang lebih 138 juta metrik ton setahun itu dipenuhi dari DMO, yakni produksi dalam negeri batubara, 25%-nya untuk kepentingan dalam negeri, utamanya PLN. Masih disupport lagi dengan namanya DPO, Domestic Price Obligation. Jadi harganya pun dipatok untuk kepentingan dalam negeri. Kalau dilepas dengan harga internasional, misalnya karena harga batu bara GAR 4.200, 4.600 yang dikonsumsi PLN ini harganya di internasional sudah harga kurang lebih 200 sampai 240 dolar per metrik ton. PLN hari ini beli batu bara dengan DPO itu, Domestic Price Obligation, hanya sebesar antara 43 sampai 46 dolar saja. Karena GAR yang dipakai adalah GAR 42 sampai 46 kurang lebih 4.200 4.500. Nah, inilah artinya apa? Bahwa kalau ada kekhawatiran dengan adanya energi baru terbarukan lantas terjadi kerugian PLN dan sebagainya. Saya kira memang harus adaptif ini ya PLN. PLN sekali lagi harus adaptif, harus merubah bentuk cara pendekatan bagaimana mengelola listrik di Indonesia, karena memang berbagai fenomena baru muncul, apa disebut dengan prosumer misalnya, bahwa produsen sekaligus konsumen sekaligus menjadi produsen, bagaimana dengan rooftop tenaga surya rooftop itu dan seterusnya. Nah, inilah saya kira yang menjadi problem hari ini, justru di saat ada titik kulminasi semacam ini, fosil yang sudah luar biasa harganya mahal sekali, tapi pemerintah ragu sekali untuk masuk energi baru terbarukan. Saya merasakan betul sebagai Komisi 7 ya bagaimana kalau toh ada program ini betul-betul itu tidak signifikan secara angka, bahwa ada oversupply dan ada strategi lain sebetulnya. Ada kebijakan yang bisa mengendalikan itu semuanya. Misalnya apa? Ya renegosiasi dengan para IPP itu dan seterusnya, untuk agar supaya dia tidak rugi. Bagaimana kalau dia yang membangun EBT misalnya? Ini kan persoalan skema yang bisa didiskusikan.
Kalau pemerintah memang serius, saya kira itu. Kalau pemerintah memang serius. Nah ini Pak Surya Dharma sudah bertahun-tahun ada di energi terbarukan. Pak Surya Dharma sebenarnya effort Komisi 7 ini sudah sangat besar loh. Ya, saya kira, saya terima kasih ini Pak Sugeng, malam ini saya mendengar kembali karena waktu beliau menjadi Ketua Komisi 7 pertama kali 2010, komitmennya adalah menyelesaikan Undang-Undang Energi Terbarukan. Waktu itu kita masih tetap sebutkan dengan Undang-Undang Energi Terbarukan, tapi sekarang kemudian berubah dan sebagainya. Itu fenomena politik lah saya kira. Ya, kita bisa pahami walaupun saya masih tetap posisinya ingin mendorong bukan EBT tetapi energi terbarukan karena sesuai dengan kaidah transisi energi. Kalau kita melihat hari ini, ya kalau tadi Mbak Mano mengatakan bahwa kini saatnya, sebetulnya bukan kini saatnya, sudah lewat itu. Ya. Kita sudah ibarat mau menuju ke sebuah pulau, kita naik kapal, kita sudah dalam kapal gitu ya, tidak lagi menyiapkan apa yang perlu kita siapkan dan sebagainya. Dan sekarang mau tidak mau apapun yang terjadi kita harus sampai ke pulau itu dengan posisi apa adanya gitu ya. Walaupun ada sebagian barangkali yang sudah siap, ada yang tidak siap, whatever gitu ya. Oleh karena itu kita sekarang posisinya kalau saya melihat ya sudah kadung gitu, udah di tengah, ya hadapi saja. Tetapi masih lebih baik karena sekarang kalau kita lihat bahwa pemerintah sebetulnya aware, walaupun itu aware itu dari sisi komitmen. Kalau saya mengatakan it's time to action, jadi tidak lagi hanya bicara komitmen termasuk apa yang disusun di dalam Ken gitu ya, karena Ken sudah sangat bagus. Kalau kita lihat itu adalah transisi energi yang terbaik yang dihasilkan oleh Indonesia sebetulnya dari sisi perencanaan, tetapi tidak diikuti oleh action, itu saja barangkali ya. Apa kemudian yang menjadi tantangan actionnya? Pak Surya Dharma akan jelaskan lebih lanjut dan lebih detail sesaat lagi. Kita ke Pak Surya Dharma lagi yang tadi sempat terputus. Monggo Pak. Saya kira begini, kalau kita lihat action kita minus ya. Saya mencoba membandingkan, barangkali Pak Satya juga paham betul ya. Kalau kita lihat dari sisi porsi energi terbarukan, tahun 80 itu 22%. Ya. Kemudian perlahan-lahan menurun. Kenapa menurun? Karena ternyata pertumbuhan energi fosil itu jauh lebih besar, ratusan kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan energi terbarukan. Akibatnya adalah tahun 2005 itu justru energi terbarukan tinggal hanya 5%. Dan kemudian sekarang perlahan-lahan kemudian naik sampai menjadi 12%. Jadi ada kenaikan, ada kemajuan, tetapi tidak signifikan karena di lain pihak pertumbuhan energi fosil itu masih jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan energi terbarukan. Dan ini saya kira menjadi, ini yang saya katakan actionnya kurang. Apa karena kurang terlalu tepat. mahal sehingga tidak kompetitif harganya? Mahal ini kan soal branding aja kalau saya lihatnya. Branding salah satu diantaranya tadi Pak Sugeng mengatakan, bagaimana supaya energi fosil itu tidak mahal, maka dibuat DMO. Bagaimana supaya energi fosil tidak mahal, dibuat DPO gitu ya. Sesungguhnya kalau kita bicara energi fosil, harganya kan udah jauh di atas energi terbarukan. Nah di sini kalau saya lihat fairness-nya itu yang tidak ada. Karena itu kalau mau, memang harus level of playing field. Gitu. Semua harus diperlakukan yang sama. Belum lagi kalau kita bicara menginternal biaya eksternal, karena sebagian besar cost yang harus ditanggung oleh masyarakat, oleh berbagai pihak, itu adalah tidak termasuk dalam harga energi kalau di kita. Kalau di luar barangkali masuk. Coba aja kita bandingkan misalnya kalau di Eropa sudah berapa harga
BBM sekarang ya, berapa harga batu bara sekarang, itu sudah jauh. Apalagi dengan harga batu bara sampai hari ini $450 ya per metrik ton. Harga listrik berapa? Iya. Ya kan? Kalau kita bandingkan dengan harga yang dikatakan 43 sampai 70 oleh Pak Sugeng tadi, itu yang harganya dikatakan murah, sesungguhnya kan mestinya harus dikalikan dengan 6 kali lipat kan? Menjadi $450. Oke. Nah, adakah energi terbarukan itu juga diperlakukan yang sama? Kalau di sana disubsidi, energi terbarukan disubsidi tidak? Ini kan tidak fair. Kalau kita mau di sana disubsidi, di sini juga harus disubsidi. Iya. Gitu ya. Kalau dari DIN ada tidak kemudian upaya mendorong paling tidak supaya transisinya ini clear di 23% 2 tahun lagi itu nyampe gitu loh untuk subsidi ini? Jadi gini, sejarahnya adalah bahwa Indonesia itu hidup di dalam fossil fuel ekonomi cukup lama. Dan itu dunia lah ya, saya pikir. Adanya pemerintah mencoba untuk melindungi konsumsi di domestiknya. Karena kita melihat energi fosil itu kan komoditas. Ya, begitu komoditas sumber daya alam kita masuk digunakan oleh rakyat kebanyakan, ya, itu perintah konstitusinya, itu harus ada penetrasi negara. Jadi DMO itu adalah perintah konstitusi. Nah ini yang mesti disadari ya, semua sumber daya alam, begitu dia masuk ke domestik, di situ diatur oleh negara. Tapi kalau dia di luar, dia boleh menggunakan market price. Ya. Tapi kita coba lupakan sedikit itu, kita lihat fenomena dunia hari ini. Dunia sudah komit ya untuk bagaimana peningkatan daripada suhu, kalau bisa tidak cuma 2 degree C, tetapi 1,5. Itu Glasgow kemarin sudah meminta supaya 1,5. Maka banyak sekali effort yang dilakukan untuk supaya pencapaian 1,5 degree itu terjadi. Gitu ya. Jadi ini kan sudah fenomena dunia. Nah dengan demikian bagaimana Indonesia mensikapi? Ya, maka muncullah kita mencoba untuk pengurangan daripada emisi karbon. Apakah kita mau bunuh fosil hari ini? Kan tidak. Ya, karena kita juga tidak mau trap dalam suasana krisis. Kita punya strategi long term yang sampai 2060, tetapi kita juga punya yang 2030. Kira-kira apa yang kita lakukan? Maka muncullah sekarang pemikiran yang fosil itu kita decarbonize, kita kurangi emisi karbonnya sambil kita menunggu Pak, kesiapan daripada infrastruktur untuk energi baru dan energi terbarukan. Jadi takes off. Gitu, dia bisa mengambil karena masalah EBT itu kan satu adalah intermittence ya, karena dia itu tergantung, kalau matahari ya tergantung adanya matahari, kalau misalkan angin tergantung anginnya, semua tergantung di dalam, otomatis perlunya adanya storage itu baterai. Itu yang tadi nah baterai itu yang membuat cost-nya menjadi tidak sedikit murah, tetapi jangan patah hati ya kira-kira. Karena Indonesia sebagai negara yang signatories daripada Paris Agreement, clear sekali. Kita harus bentuk ekosistem yang mendukung energi bersih ke depan. Contohnya apa? Ya, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan presiden, ya, karena saya ingat Pak Jokowi pidato 1 Oktober 2021 di Glasgow, beliau bilang keluarkan Perpres yang menyangkut mengenai nilai ekonomi karbon. Ini bagus karena itu menciptakan ekosistem. Habis itu di DPR ya Ibu Sri Mulyani dengan Komisi 11 mulai ada carbon tax. Ya kan? Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian ada satu senario yang dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka mendisinsentify fosil. Ya, karena fosil kalau modelnya seperti tadi yang Pak Surya Dharma bilang harus fair dong. Nah, inilah caranya bahwa fosil disinsentify dengan apa? Apabila dia masih mengeluarkan emisi karbon yang lebih, ya Anda harus bayar. Kan begitu. Nah, sementara yang energi baru terbarukan tadi, otomatis mereka menjadi diperlakukan bagus karena ada risk rewardnya kan. Makanya itu yang dimaksud dengan externality cost. Jadi konsekuensi daripada perusakan lingkungan, pencemaran, timbulnya emisi karbon yang berlebih, itulah yang namanya externalities. Nah, externalities itu harus dihitung. Maka energi fosil dikatakan, you mesti bayar loh plus externality cost. Nah, kita ini saat ini
kita lagi menyusun aturan-aturan seperti nilai ekonomi karbon itu saya ingat persis, nanti setiap kementerian akan mengeluarkan peraturan menteri Pak, yang mendukung untuk menjalankan nilai ekonomi karbon tersebut. Nah kita coba, kalau ekosistemnya sudah kita bentuk dengan baik ya, insya Allah nanti ke depan itu energi baru terbarukan pasti akan naik dia. Dia akan menggantikan gitu, tetapi dengan catatan Pak, supaya masalah intermittent itu teratasi dengan baseload yang benar. Maka ada kombinasi, misalkan ya, Bayu kita kombinasikan dengan geothermal. Itu terjadi, saya lihat di California waktu itu, ya bagaimana Ormet Pak, yang dia mengembangkan geothermal di sana, dia sebagai baseload untuk wind power yang ada di California. Dan itu jalan renewable versus renewable. Nah di Indonesia mungkin bukan kombinasinya bukan itu karena angin kita terbatas ya, tetapi bisa juga mungkin geothermal dengan yang lain. Ya sebagai salah satu sarana sambil kita menunggu mengembangkan baterai. Baterai mesti diingat Indonesia membentuk juga ekosistem untuk pengembangan baterai. Walaupun kita lithium base ya, kita atau nikel yang kita pakai. Karena ada juga yang tidak menggunakan nikel. Pak Surya Dharma sebenarnya udah ada fairness-nya. Ya sebetulnya saya tidak ingin mengatakan bahwa harus apple to apple seperti itu, kemudian membebani kepada rakyat, tetapi hanya just dalam sebuah perhitungan gitu ya, sama seperti DMO. DMO itu kan sebuah perhitungan saja supaya cost-nya menjadi lebih murah bagi PLN, affordable. Cost yang sesungguhnya adalah dari 450 gitu kan, tapi kan rakyat tidak membayar itu, bayar yang ini. Nah, demikian halnya juga dengan externality cost. Jadi rakyat tidak harus membayar itu, tetapi diperhitungkan. Kalau Anda mau beli, bandingkan antara ini dengan ini gitu ya. Semua itu dihitung, ketika itu semua dihitung, Anda nggak harus bayar ini. Artinya kalaupun Anda harus bayar sekarang segini, bukan berarti Anda lebih mahal, tetapi Anda justru lebih murah. Karena kalau ini yang tidak dilakukan oleh kita. Ini yang saya katakan. Coba kita tanya Pak Sugeng, ini sebenarnya ikut dibahas juga nggak sih Pak? Ya, jadi ikut dibahas juga ya? Ada insentif dan disinsentif ya dalam undang-undang itu. Sebetulnya memang itulah yang ada di undang-undang yang kita harapkan menjadi payung bagi terbentuknya ekosistem berkembangnya energi baru terbarukan. Jadi berbagai aspek telah kita bahas di situ menyangkut energi baru, dan kita tahu Pak Surya Dharma memang tidak begitu sreg dengan energi baru, karena energi baru itu di situ nuklir dan non nuklir, termasuk di situ ada hal-hal yang lain lah ya. Tapi inilah fakta politik tadi sudah disampaikan, maka menjadi energi baru dan energi terbarukan. Nah, kenapa? Karena menyangkut tentang bauran. Kita bicara tentang energi hari ini, tentunya kita ingat betul bagaimana peristiwa Eropa, tidak boleh ada satu energi pun yang mendominasi, yang ada adalah bauran. Itu sudah benar. Bahkan nuklir hari-hari ini malah diratified menjadi energi, di green energy oleh masyarakat ekonomi Eropa 1 bulan yang lalu itu. Nah, itu yang menjadi perkembangan terakhir. Artinya apa? Bahwa semua potensi energi yang ada di Indonesia harus kita kembangkan secara proporsi yang sebagaimana bisa kita bangun. Karena apa? Kita memang memerlukan ke depannya itu adalah ini sudah berulang-ulang lah bagaimana tentang energy security itu menjadi penting, dan juga menyangkut tentang sustainability dan juga tentu yang ramah lingkungan. Dan itu kita semuanya punya itu sebetulnya. Memang memerlukan komitmen-komitmen yang lebih firm. Nah, hari ini memang sudah kadung beberapa hal. Tadi disampaikan oleh Indef misalnya juga sudah terkadung kita oversupply karena program 35.000 megawatt itu adalah semuanya batu bara. Itulah celakanya di situ. Nah, kan bisa renegosiasi utamanya yang belum on grade kan begitu. Mestinya kalau misalnya dapat kesempatan bangun 1 giga, mbok ya yang katakanlah 200 200 meganya adalah energi baru terbarukan supaya masuk di 20% tadi, mencapai 23%.
tempat lain sudah barang tentu. Kalau tidak bisa secara ekonomi tidak efisien di tempat bangunnya PLTU tadi. Banyak sekali skema yang bisa dilakukan sehingga semuanya berjalan. Komitmen 35.000 megawatt tetap jalan, tetapi juga sebagaimana tadi Pak Surya Dharma menyampaikan bahwa tidak lantas fosil yang berlipat-lipat sementara ini tidak bergerak. Harus ada, dan itu bisa kok. Justru sekarang itu kan anehnya, investor tuh antri untuk masuk. Ingat ya, investor energi baru, energi terbarukan. Tetapi sekali lagi sudah terlanjur, ini sudah oversupply dan itu terus yang menjadi masalah. Oke. Oversupply bagi PLN yang itu notabene heavy-nya adalah batu bara. Udah stop sampai di situ. Tapi ada daerah-daerah lain yang memerlukan pengembangan. Nggak usah juga lantas menunggu ini semuanya habis gitu. Di daerah itulah perlu dikembangkan apa potensi setempat. Seperti di NTT misalnya, kita bisa cerita. Itu 2 pulau di NTT, di Pulau Sumba dan Pulau Timur, itu udah approval oleh World Bank. Itu bisa dibangun karena terbaik di Asia Tenggara, baik radiasinya, tingkat curah hujan yang ada, dan istilahnya watt peak ininya itu maksimalnya yang terbaik. Sehingga hari ini sedang dilakukan studi oleh feasibility study oleh UGM dan ITB, dan itu sudah hampir mencapai titik angka bahwa bisa dibangun base load sebagaimana tadi disampaikan bisa base load itu 24 jam itu dengan baterai. Sudah dengan baterai storage itu 16 sen dolar. Itu sudah yang membangun gridnya adalah juga investornya. Bahkan tuh kabel bawah laut bisa sampai Bali. Harga 16 sen dolar itu harga di Bali tuh, bayangkan. Sudah termasuk tol fee-nya. Ini saya kira yang pula juga harus mendapat artinya ada. Bayangkan kalau itu semuanya mendapat proporsi atau perlakuan yang fair, kata Pak Surya Dharma Ali, ini kita bisa kok. Ini memang memerlukan kebijakan yang afirmatif policy yang memihak lah. Kalau tidak kita larut dengan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Bayangkan subsidi BBM sudah sampai 502 triliun. Apalagi gitu. Kalau tidak segera masuk EBT. Iya, memang butuh keberpihakan karena tadi sebenarnya ada loh investor yang mau dengan harga murah. Nah, hitung-hitungannya kalau secara ekonomis nanti Mas Abra akan jelaskan sesaat lagi, tetap bersama kami. Ini singkat, saya akan minta langsung Mas Abra, silakan Mas Abra. Iya Mbak, prinsipnya mendorong energi terbarukan kita yang muda-muda pasti mendukung. Karena ini konteksnya adalah untuk kepentingan anak-anak cucu kita ke depan, untuk kami-kami juga yang akan menikmati Indonesia 20-40 tahun datang. Tetapi dalam kepentingan nasional, tentu kita juga harus utuh melihat tadi Pak Surya, Pak Satya juga mengatakan bagaimana pilihan antara fosil dan non-fosil itu harus dilihat dari nilai keekonomian, keterjangkauan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jangan sampai mungkin dalam jangka pendek tadi ingin mendorong supaya yang fosilnya dimasukkan adanya eksternalitas, diberikan disinsentif, terkesan fair, tetapi dalam jangka panjang justru yang energi terbarukan tadi, karena kita juga masih memiliki PR berupa kemampuan dalam hal penyediaan teknologi, bahan baku, sumber daya manusia dan lain sebagainya, banyak hal yang perlu kita persiapkan sehingga nanti pada ujungnya menyebabkan harga keekonomian pun mahal. Dan ini sudah terbukti ya, misalnya kalau kita merujuk ke Filipina di mana di sana sudah dilakukan liberalisasi sektor ketenagalistrikan, tarif listrik di sana saat ini kurang lebih Rp2.400 per kWh, di Indonesia masih 1.400. Artinya mungkin salah satu konsekuensi yang akan kita tanggung ke depan adalah tarif listrik yang barangkali lebih mahal. Karena nanti kan pilihannya apakah energi terbarukan ini harus tetap disubsidi oleh negara, diberikan insentif, atau diberikan dengan mekanisme pasar. Kalau memang nantinya mekanisme pasar yang bekerja, ya artinya publik harus siap dengan konsekuensi harga keekonomian yang mungkin lebih mahal dibandingkan harga keekonomian saat ini yang dimana kita masih sangat bergantung dengan fosil. Itu aja Mbak. Baik, Mas Abra terima kasih, Pak Surya Dharma terima kasih, Pak Satya terima kasih, Pak Sugeng terima kasih. Semoga Pak Sugeng lekas sembuh dan tentunya kita berharap undang-undang EBT ini bisa segera digedok ya Pak. Dan apa yang dinanti-nanti oleh DPR supaya segera dibentuk panja dan segera diparipurnakan kembali ini bisa terrealisasi. Saya Brigita Monara pamit, selamat malam, sampai jumpa.